Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam saintis. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA untuk kelas 7. Ya, coba perhatikan ya. Nah, di sini adalah aktivitas ya kelas 7 SMA UIN ya. Dulu ya. Sekarang siswanya sudah kelas 9 ya. Ini ada mas-masnya. Kalian bisa lihat ini juga ya. Lagi praktek terkait dengan pemisahan campuran. Ini juga ya. Wah, senang sekali. Kemudian di sini juga ada ini praktikum. Nah, ini juga hasil praktikum ya terkait dengan asam basa. Ya, kalau kita di kelas kita bisa praktek. Hal ini terkait dengan materi yaitu bab 3 asam basa. Kita akan bahas mengenai pemisahan campuran, perubahan fisika dan kimia. Ayo kita bahas. Pertama terkait asam. Asam itu apa? Yaitu merupakan zat senyawa yang menyebabkan rasa menjadi masam atau kecut ya pada berbagai materi. Berdasarkan asalnya terbentuk, ada asam yang berupa organik dan anorganik. Asam organik itu apa? Yaitu yang berasal dari organik, itu berarti makhluk hidup, dapat diperoleh secara alami dan memiliki atom C atau apa? Karbon ya. Kemarin kita udah bahas mengenai unsur. Asam organik ini dihasilkan oleh tumbuhan ya. Misalnya di sini adalah asam sitrat, maleat, vitamin C, asam benzoat dan asetat. Kemudian yang dihasilkan dari hewan, asam organik ini contohnya adalah asam format yaitu dari semut, sengatan lebah dan asam asetat oleh beberapa bakteri tertentu. Ini adalah contoh dari jeruk ya, mengandung vitamin C dari tumbuhan. Kebalikannya, kalau anorganik berarti bukan berasal dari makhluk hidup yang tidak mengandung karbon ya, atom C. Contoh yang anorganik ada asam sulfat, rumusnya H2SO4, HCl asam klorida, HNO3 asam nitrat, H3PO4 atau asam fosfat. Ini adalah pada pembuatan ya baterai. Kebalikannya asam ada namanya basa, yaitu zat senyawa yang dapat bereaksi dengan asam menghasilkan senyawa yang disebut dengan apa? Garam. Contohnya basa di sini adalah NaOH, yaitu rumus dari natrium hidroksida, ada amonium hidroksida, ada CaOH2O atau kalsium hidroksida, aluminium hidroksida atau AlOH3. Ini contohnya pada sabun ya. Itu senyawa atau contoh basa. Adapun indikatornya ya digunakan untuk mengetahui bahwa itu sifatnya asam atau basa. Ada namanya ini apa? Kertas lakmus. Warnanya ada yang kertas lakmus warna merah dan warna biru, kertas lakmus ya. Ini kata kuncinya asam. Asam semuanya kertas lakmus akan berubah menjadi apa? Warna merah. Dalam larutan basa kebalikannya ada kata B, berarti semua warna akan berubah menjadi biru. Ya, baik lakmus merah atau lakmus biru dia akan menjadi biru. Kalau asam kata kuncinya M adalah semua menjadi merah. Kalau B kata kuncinya B, semua warna menjadi biru. Jika ke dalam satu larutan itu dicelupkan kertas lakmus merah dan lakmus biru secara bersamaan, ternyata pada keduanya itu ya tidak terjadi perubahan atau tetap ya, maka itu disebut dengan larutan apa? Netral ya. Kalau nggak ada yang berubah itu disebut dengan netral. Tidak asam tidak basa. Nah, ini ada namanya garam. Asam basa, satu lagi garam, yaitu senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Berdasarkan sifatnya, garam dibedakan menjadi 3. Ada yang netral, asam, dan basa. Ini yang garam netral ya, yaitu terbentuk dari basa kuat dan asam kuat. Nah, sifat netral ini pH-nya ada 7. pH itu apa? Derajat keasaman ya. pH itu ada 1 sampai 14. Kalau yang pH-nya sama dengan 7 itu netral. Contohnya di sini adalah garam NaCl, KCl. Kemudian garam yang asam berarti pH-nya kurang dari 7 ya. Ini contohnya NH4Cl ya. Nah, ini garam basa. Kalau basa itu ya sifatnya pH-nya lebih dari 7 ya. Ingat ya, contohnya K2CO3, NaCN. Nah, ini pokoknya kata kuncinya kalau sama dengan 7 itu netral, kalau yang kurang dari 7 itu asam, dan yang lebih dari 7 itu disebut dengan basa. Gampang ya.
Ini untuk membedakannya, asam itu sifatnya masam, kalau basa pahit, kalau garam ya hasil reaksi antara keduanya. Sifatnya korosif atau mudah berkarat. Kalau basa licin, contohnya kan sabun ya, licin. Kemudian semuanya menjadi lakmusnya warna merah. Kalau yang basa, katakannya B, semuanya berubah menjadi biru. Ini adanya ion H+, kalau yang basa itu ion OH- ya. pH-nya ini tadi berapa? pH-nya lebih dari 7 itu basa, kalau kurang dari 7 itu asam. Kalau ini biasanya adalah 7. Contohnya H2SO4. Kalau dalam kehidupan sehari kalian yang kecut-kecut ya. Misalnya apel, jeruk. Kalau ini contohnya sabun, deterjen ya. Nih, ada indikatornya. Nah, kalau yang indikator alami bisa bunga sepatu, kalian bisa rebus-rebus itu ya. Kol ungu, kunyit. Nah, nanti kalian bisa lihat. Ada yang buatan metil merah dan fenol phthalein. Kemudian yang pH universal ya, nanti kalian bisa lihat setelah ini ada pH meter ini. Nah, jadi langsung dicelupin, misalnya pH-nya 8, berarti lebih dari 7 itu yang basa. Kalau pH-nya misalnya 3, berarti kurang dari 7 itu apa? Asam. Kalau sama dengan 7, netral. Gampang ya. Ini adalah yang menggunakan pH universal. Misalnya kalian ini ya, misalnya ada kertasnya seperti ini. Nah, kalian celupkan ke misalnya ke air sabun, otomatis dia pH-nya kalian cocokkan seperti ini ya. Nah, kalau yang misalnya pH-nya 9 berarti basa. Misal di sini ada air cuka. Nah, dia kan asam, berarti misalnya pH-nya 3. Nah, kalian cocokkan 3 itu termasuk yang asam. Itu gampang ya, tinggal dicocokkan. Misalnya di sini adalah ada jeruk ya. Kalian celupkan lakmus merah dan biru, maka semuanya akan berwarna merah ya, baik lakmus biru maupun yang merah. Kalau yang deterjen karena sifatnya basa, semua akan berubah menjadi warna biru. Ini kan ya, awalnya ini merah berubah menjadi biru ya, biru juga tetap biru. Ini kata kuncinya adalah B, biru. Kalau yang garam gimana? Kalau garam tadi apa? Sifatnya tetap kan? Jadi biru tetap biru, merah tetap merah. Gampang ya. Ini misalnya asam, berarti kan semuanya menjadi merah. Kalau basa berarti semuanya menjadi biru. Kalau garam gimana? Ya, dia tetap merah, biru tetap biru. Gampang ya. Kemudian di sini kalau yang pakai indikator alami, contohnya pada kubus kalian ini, kubisnya kalian direbus di blender, kemudian ambil sari-sarinya, kemudian teteskan ke suatu, misalnya teteskan ke air sabun, kemudian air cuka. Nah, kalau kalian samakan warnanya dengan ini, misalnya pH-nya 2, ya berarti dia yang asam. Kalau misalnya pH-nya 9, berarti ya basa. Kalian dicocokkan ya. Jadi ini tinggal diteteskan ke larutan yang akan kalian coba. Kalau ini yang menggunakan ya, kalau kunyit ini asam bisa merah. Kalau yang basa itu jingga. Ini adalah beberapa indikator alami yang untuk memudahkan antara asam atau basa itu ya. Kemudian tadi asam basa, sekarang campuran, yaitu apa? Penggabungan dua zat murni atau lebih ya, yang mempunyai sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu. Ada 3 ya, larutan, koloid, dan suspensi. Larutan itu apa? Ada homogen, yaitu serba sama yang terdiri atas 2 zat atau lebih. Nah, pemisahan campuran itu ada namanya filtrasi, sentrifugasi, destilasi atau penyulingan, kromatografi, sublimasi, kristalisasi, dan evaporasi. Ayo kita bahas. Pertama, mengenai ini adalah filtrasi ini ya, atau penyaringan. Itu apa? Ya, ada yang disebut dengan filtrat, hasil penyaringan, dan sisanya disebut dengan residu ya. Itu memisahkan zat-zat yang bercampur dalam ya campuran heterogen. Contohnya di sini pemisahan kotoran yang ada pada larutan gula ini. Kalian bisa lihat ya videonya. Ini rangkaian alat filtrasinya ini. Ya, menyaring air sungai yang untuk keperluan air bersih. Ini adalah contoh ya, paling mudah kalian praktek nanti di sekolah kalau kalian ini ya siswa-siswi SMP Queen ya, yang mengadakan ya praktek filtrasi. Ini bagian-bagiannya air, kerikil, serabut, arang, ijuk, spons ya.
Nah, kalian masukkan air kotornya. Nah, temulah air bersih nih, kemarin berhasil ya nih, bersih kan. Ini hasilnya ya, senang sekali kalau praktikum ya. Itu filtrasi, kemudian sentrifugasi nih. Ini biasanya di alat laboratorium ya. Untuk misalkan padatan. Ya, nih. Ini pada sel darah biasanya. Itu di lab ya biasanya. Kemudian penyulingan di sini juga banyak biasanya di laboratorium. Untuk kalian juga alat yang sederhana ini juga bisa ya. Yaitu proses pemisahan campuran berdasarkan titik didih ya. Nah, ada yang menguap dan terpisah. Destilatnya itu hasilnya destilasi, kemudian residu jelas ya. Ya, sisa. Ada alatnya yang dimana destilator itu penyulingannya ya. Nah, pemisahan aseton dengan air itu contohnya. Itu tadi kromatografi itu dengan warna kan di sini. Ya, kalian bisa praktek ya. Nih, kecepatan merambat ya. Nah, partikel-partikel ya, medium yang bergerak. Ada namanya adsorben, yaitu zat yang penyerap terhadap zat yang terpisah. Absorpsi itu apa? Yaitu peristiwa penyerapan pada permukaan absorben ini. Kalian bisa misalnya ada warna merah itu pada spidol ya. Nah, kita bisa praktek. Ada sublimasi, yaitu metode pemecahan campuran ya, menyublim ya. Nah, ini contohnya menyublim itu pada apa? Kapur barus kan ini contohnya itu ya. Evaporasi atau penguapan. Nih contohnya pada es. Ini ada alatnya. Menguap pelarutnya. Saat dipanaskan maka larutan akan berubah menjadi larutan yang jenuh dan membentuk kristal. Contoh petani garam ya. Nah ini penguapan air laut ya. Ada kristalisasi nih pada pembuatan garam juga ya. Cara menguapkan zat cairnya ya. Campuran padat dan cair ini, pada tebu juga pada gula. Nah, ini contohnya. Itu campuran. Ada interaksi magnetik berarti terkait dengan magnet ya. Pada perbedaan sifat kemagnetan zat-zat penyusun. Memisahkan serbuk pasir ya dan besi. Nah, itu kemudian ada perubahan materi. Ada yang sifatnya ekstensif, yaitu terkait dengan massa dan volume. Kalau intensif itu ada sifat fisika dan kimia. Ekstensif itu apa tadi? Yaitu bergantung pada jumlah atau ukurannya ya. Contohnya volume zat ya. Insentif itu terkait dengan tidak bergantung ya pada jumlah dan ukuran. Sifat fisis itu ada warna, bau, titik didih, lebur, daya hantar listrik ya dan lainnya. Kemudian kalau yang kimia berarti reaktif, karat ya, stabilan, pembakaran. Nah, ini contohnya ya. Pada yang fisika, sifat dari fisika ada berat jenis, massa jenis ya. Daya hantar listrik, elastis, kelenturan ya, titik didih, leleh, beku. Ya, viskositas atau bau dan rasa, warna. Kebalikannya kalau yang sifat kimia, nah stabilan, reaktif, mudah membusuk dan kebakaran. Ini contoh dari sifat kimia dan fisika pada gambar ya. Ionisasi, perkaratan, itu ada kimia. Nah ini perubahan fisika itu apa? Yang tidak menghasilkan zat baru, yaitu perubahan bentuk, wujud kan ada. Menyublim, mencair, membeku itu yang perubahan fisika. Ada perubahan karena peralutan, pengeringan, dan adanya listrik ya. Nah ini contoh-contoh dari yang perubahan fisika. Pokoknya tidak menghasilkan zat baru. Kebalikannya, kalau yang menghasilkan zat baru disebut dengan ya, kalau perubahan yang menghasilkan zat baru itu disebut dengan perubahan kimia. Di sini contohnya adalah pembakaran. Pencampuran zat, peragian ya pada tempe, proses kerusakan biologi ya makhluk hidup ini. Nah, proses perkembangan itu adalah yang dari perubahan kimia. Ini ya, ciri perubahan kimia adanya pembentukan gas, endapan, warna, perubahan suhu, bisa eksoterm maupun endoterm. Baik, demikian tadi mengenai pembelajaran ini ya terkait dengan asam basa, perubahan fisika kimia, wah campuran ya, wah, banyak sekali ya. Terima kasih.
Tetap semangat, jaga kesehatannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.